Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ya, perkenalkan, nama saya Wahyu Tirtawardana. Saya dari TRI 3C dengan NPM 2478296 dan di sini ada rekan-rekan saya. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. oke. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Intan Nabila dari kelas RI 3C dengan NPM 2478277. Dan saya Robi Alaili dari kelas TRI 3C dengan NPM 247820994. Oke, jadi pada presentasi kali ini kita bakal ngebahas mengenai eh, apa namanya, dampak teknologi informasi terhadap produktivitas dan kualitas hidup. Dan kami bakal mempresentasikan dan fokus pada konteks di Indonesia dan bagaimana hal ini berkaitan langsung dengan bidang kita di teknologi rekayasa internet. Next. Oke, jadi kita baca dulu backgroundnya di sini, yaitu membuka konteks mengapa topik ini penting bagi Indonesia. Naskah dan di sini eh, kita semua sering mendengar gaungan visi Indonesia Emas 2045. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita ataupun ya kepada diri kita, apa sebenarnya fondasi yang sedang kita bangun untuk mencapai visi tersebut? Presiden Joko Widodo pernah menekankan bahwa transformasi digital adalah kunci untuk memenangkan persaingan global. Disarankan apa namanya? Pernyataan ini bukan lagi sekedar wacana ataupun mimpi. Dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan fakta yang mengejutkan, yaitu ekonomi digital kini berkontribusi lebih dari 15% terhadap produk domestik bruto ya PDB nasional, dan angka ini terus tumbuh pesat. Jadi kita berbicara tentang produktivitas dan kualitas hidup digital di Indonesia, maknanya sudah bergeser. Produktivitas bukan lagi diukur dari berapa lama kita bekerja di kantor, tetapi seberapa cerdas kita bekerja. Ini adalah tentang efisiensi yang dimungkinkan oleh otomasi, cloud, dan juga konektivitas. Demikian pula dengan kualitas hidup, ini bukan lagi semata-mata oleh kekayaan, tetapi soal akses. Kualitas hidup kita meningkat karena kita punya akses instan ke pendidikan melalui platform online gitu ya, mulai dari Ruang Guru, terus Genius, dan lain sebagainya. Dan akses ke layanan kesehatan Premier melalui Halodoc ya, lalu ada sekarang itu JKN ya, habis itu dan akses ke pasar nasional melalui Tokopedia ataupun Shopee gitu ya. Dan ini apa ya? Kita sudah shifting gitu ya, dari yang tadinya kita itu hanya secara lokal ataupun kita harus datang ke tempat untuk membeli sesuatu, sekarang kita bisa melakukan secara online ya. Dan itu produktivitasnya sangat jauh-jauh lebih apa ya? Jauh-jauh lebih meningkat gitu. Namun seperti dua sisi mata uang, yaitu transformasi ini membawa dampak positif dan juga membawa dampak yang eh, etis ya, sekaligus dampak tantangan etis yang serius gitu ya. Dalam presentasi kali ini, kami akan mengupas kedua sisi tersebut ya. Oke, next. Nah, di sini kita apa namanya? Baca dulu ya tentang produktivitas dan peran secara teknis kita itu melakukan apa namanya? Kita itu melihat gitu ya, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam
kita, apa namanya, lingkup kita gitu ya. Mulai yaitu tadi secara sederhana ya, di sini kita ambil contoh menggunakan robot dan juga software untuk pabrik gitu, dan itu, merupakan kerjaan yang repetitif yang diubah menjadi, otomasi gitu ya. Dan ini meningkatkan produktivitas dalam pabrik tersebut gitu ya. Karena manusia itu ada limit dalam melakukan pekerjaan, sedangkan robot itu tidak gitu ya, bisa 24/7 untuk melakukan pekerjaannya tersebut gitu. Dan, untuk software kasir, jadi kasir itu nggak perlu lagi untuk, apa namanya, menghitung secara manual. Mereka menerima uang dan langsung bisa dicatat di dalam, apa namanya, di dalam database mereka gitu ya, sehingga nantinya bisa dilakukan analisis lebih lanjut, dan ini meningkatkan jauh-jauh, produktivitas yang harusnya kita misal menghitung uang itu dari, 1 jam, ini bisa kita pangkas menjadi 10 menit, dan itu bisa mengefisiensikan waktu dan juga produktivitas kita meningkat. Dan, oke, kita apa namanya, kita, lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini yaitu studi kasus mengenai produktivitas UMKM dan juga smart farming ya. Mari kita lihat 2 contoh nyata di Indonesia di mana, secara IoT dan, eee, apa namanya, kecerdasan buatan itu meningkatkan produktivitas di sektor ini gitu ya. Contoh pertama adalah, digitalisasi UMKM. Kita bayangkan sebuah warung kelontong di desa, dulu pemiliknya hanya melayani warga sekitar dan mencatat, utang di buku. Sekarang dengan sistem yang mungkin bisa disebut dengan point of sale ya, yaitu secara sederhana berbasis cloud, ia bisa mengelola stok secara real time. Lalu lebih jauh lagi, ia bisa mendaftarkan warungnya di GoFood ataupun GrabFood. Dan tiba-tiba pasarnya meluas dari satu RT menjadi, 1 kecamatan. Produktivitas omsetnya pun, menjadi meledak gitu ya. Dan contoh kedua, yang paling relevan, yang sangat relevan di kita, yaitu di Lampung dan di bidang IoT adalah smart farming. Ya kita tahu lah ya, di IoT itu adalah, melakukan sebuah apa ya, yang tadinya kerjaan itu repetitif, kita ubah menjadi pekerjaan yang, otomasi gitu ya. Seperti, kalau smart farming ya, misal di sini petani kopi itu bisa menggunakan IoT yang terhubung ke jaringan internet untuk mengukur kelembapan tanah dan cuaca secara presisi. Dan data ini dikirim ke cloud untuk dianalisis. Lalu hasilnya penggunaan pupuk, dan air menjadi jauh lebih efisien dan kualitas secara kuantitas hasil panen meningkat. Ini, definisi produktivitas yang sesungguhnya. Dalam kedua skenario ini, layanan cloud lokal dan infrastruktur jaringan yang andal adalah tulang punggung yang krusial gitu. Dan apa namanya, tadi kita, ngomong tentang IoT gitu ya kan. Nah, jadi ketika, eee, apa ya, ketika petani kopi itu menggunakan IoT di dalam, produktivitas dia gitu ya. Jadi yang harusnya mereka itu bisa ke, apa namanya, ke kebun bisa tiap hari gitu ya, karena kita mengandalkan internet atau ya IoT gitu ya, itu bisa di-handle gitu ya. Maksudnya, jadi yang harusnya kita itu misal 7 hari sekali gitu ya, 7 hari, misalnya 7 hari itu kita ke kebun gitu ya, ini kita tinggal melihat, oh pupuk harus ditambahkan atau air harus ditambahkan. Nah ini kita jadinya nggak harus tiap hari untuk ke, apa namanya, ke kebun gitu. Next.
Nah, di sini yaitu fenomena telework, kemerdekaan atau beban baru. Ya, di sini eh, mari kita beralih ke salah satu perubahan sosial terbesar yang didorong oleh TI, yaitu telework atau kerja jarak jauh atau WFH lah ya orang-orang yang eh tahunya gitu ya. Ya, eh, work from home ya atau mungkin kita kerja dari jarak jauh itu mungkin kan ya terdengar seperti kemewahan. Namun ini pada COVID-19 ya, pada COVID tahun pas itu ya, itu memaksa kita semua untuk mengadopsi ini gitu. Kenapa? Supaya tidak terjangkit eh, COVID gitu ya. Dan kini hal ini telah menjadi new normal di banyak kantor. Ya, kita bisa melihat fenomenanya di mana-mana, di sektor pemerintahan, terus banyak kementerian seperti Kemenq dan Bappenas kini menerapkan sistem kerja hybrid yang fleksibel bagi ASN. Di sektor swasta, banyak startup teknologi seperti Traveloka dan Gojek yang mengadopsi kebijakan remote first. Kemungkinan karyawan mereka bekerja dari sana, dari mana aja, dan fenomena ini juga melahirkan ledakan freelancer di platform digital seperti Freelancer, Upwork yang menghubungkan talenta Indonesia dengan klien di seluruh dunia. Dampaknya apa? Dampaknya pada kualitas hidup kita ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi tentu sangat positif, kita mendapatkan fleksibilitas eh, terbebas dari stres kemacetan di kota besar seperti Jakarta ataupun Bandung dan memiliki lebih banyak waktu berkualitas dengan keluarga. Namun, di sisi lain, muncul tantangan etika baru. Batasan antara jam kerja dan jam pribadi menjadi kabur. Apakah kita bekerja dari rumah atau kita tinggal di kantor? Muncul isu digital burnout atau udah lelah gitu ya dengan dunia digital gitu. Dan di mana karyawan harus merasa harus online 24/7. Lebih jauh lagi, ada isu pengawasan berlebih di mana beberapa perusahaan memasang software untuk melacak setiap ketikan karyawan. Ini adalah tantangan etika baru yang harus dihadapi oleh para manajer dan pekerja di digital di era digital. Mungkin dari saya segitu, eh, akan dilanjut oleh teman saya. Oke, naik. Baik, di sini kita akan bahas sisi gelap kesenjangan digital atau digital divide. Namun kita harus jujur pada diri sendiri gitu ya. Kemewahan untuk WFH seperti memesan halodoc dari kamar atau belajar online dengan ruang guru adalah sebuah privilege bagi mereka yang punya akses gitu. Dan ini membawa kita ke masalah etika terbesar dalam transformasi digital Indonesia, yaitu kesenjangan digital atau digital divide. Ini bukan lagi sekedar kesenjangan antara si kaya dan si miskin gitu. Ini adalah kesenjangan struktural antara desa dan kota. Lebih parah lagi, ini adalah kesenjangan antar pulau. Disarankan jika kita melihat dari data dari BPS atau Kominfo, angka penetrasi internet di Jakarta mungkin sudah mendekati 100%. Tapi coba kita lihat dari data di Papua gitu, Maluku Utara atau NTT gitu. Masih ada ribuan blank spot di mana sinyal 4G adalah kemewahan. Bagaimana anak-anak di sana bisa bersaing gitu kan? Lalu bagaimana sih mereka mau belajar online juga? Kesenjangan digital ini terbagi menjadi dua level. Level pertama adalah kesenjangan akses, yaitu tidak adanya infrastruktur fisik atau tidak ada sinyal. Level kedua adalah kesenjangan kemampuan, yaitu ada sinyal dan ada smartphone, tapi masyarakat tidak memiliki literasi digital untuk menggunakannya secara produktif gitu. Jika masalah fundamental ini tidak diatasi, teknologi informasi alih-alih mencerdaskan bangsa justru akan semakin memperlebar jurang kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Lanjut, next.
Lalu di sini ada menjembatani jurang, yaitu peran TRI dalam keadilan digital. Berita baiknya, pemerintah tidak diam dan disinilah proyek-proyek infrastruktur teknologi rekayasa internet terbesar di Indonesia berperan. Upaya pertama dan utama adalah palaparing. Kita sering mendengarnya sebagai tol langit. Ini adalah proyek raksasa berupa kabel optik bawah laut sepanjang ribuan kilometer yang menghubungkan 34 provinsi dan ratusan kabupaten atau kota. Palaparing adalah jantung dari upaya pemerataan akses internet di Indonesia. Namun, kabel optik tidak bisa menjangkau setiap pulau terpencil. Karena itu, jika palaparing adalah jalan tol, maka kita punya Satria 1 sebagai jembatan. Satria 1 adalah satelit komunikasi berkapasitas tinggi yang diluncurkan khusus untuk memberikan akses internet ke daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal gitu. Fokusnya adalah titik-titik layanan publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa gitu. Tentu saja infrastruktur fisik tidak cukup gitu ya, karena ada juga program seperti Desa Digital di Jawa Barat atau program literasi digital Kominfo yang bertujuan melatih warga agar melek teknologi dan bisa memanfaatkan internet secara produktif. Bagi kita di program studi TRI, proyek-proyek ini bukan sekedar studi kasus teknis tentang fiber optik atau satelit networking. Ini adalah misi nyata untuk mewujudkan keadilan sosial digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, next. Nah, lalu di sini ada revolusi kesehatan digital atau e-health ya. Coba kita ingat kembali 15 tahun yang lalu. Jika kita sakit, kita harus mengambil cuti, pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu. Mendaftar, mengantri berjam-jam, bertemu dokter hanya 10 menit, lalu mengantri lagi di apotek kan. Sangat tidak produktif di situ ya. Lalu kita bandingkan bagaimana dengan sekarang gitu ya. Revolusi telemedicine yang dipimpin oleh aplikasi seperti Halodoc dan Aludokter mengubah segalanya. Kita bisa konsultasi dengan dokter spesialis dan mendapatkan resep obat langsung dari kamar tidur kita. Contoh lain yang kita semua alami adalah Peduli Lindungi gitu ya. Pernah lah kita coba daftar gitu ya. Yang kini berevolusi menjadi Satu Sehat. Ini adalah contoh mHealth atau mobile health yang awalnya digunakan untuk kontak tracing COVID-19 ya atau COVID-19. Namun kini bertransformasi menjadi rekam media elektronik atau RME nasional yang akan mengintegrasikan data riwayat kesehatan kita semua ke fasilitas kesehatan. Di level administrasi, SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit telah mempercepat layanan administrasi, pendaftaran online, dan pengelolaan data pasien. Teknologi ini secara harfiah telah menyelamatkan nyawa selama masa pandemi gitu, dan terus meningkatkan kualitas hidup secara efisiensi layanan kesehatan bagi jutaan rakyat Indonesia. Oke, next. Oke. Tapi sorry di dilema etika tadi. Nah, tapi ada harga yang harus kita bayar untuk semua kemudahan ini. Harga itu adalah data pribadi kita gitu kan. Saat Anda memakai Halodoc atau aplikasi itu tahu riwayat penyakit Anda.
Saat Anda menggunakan Satu Sehat, aplikasi tahu Anda vaksin di mana dan kapan gitu ya. Data ini juga sangat sensitif ya. Pertanyaan etisnya adalah seberapa aman data kita gitu sih. Lalu siapa yang berhak melihat data tersebut? Bolehkah perusahaan asuransi menolak klaim kita berdasarkan data dari Satu Sehat? Nah, disinilah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP hadir sebagai perisai hukum kita. Undang-undang ini sangat penting dan menjadi tonggak sejarah baru di era digital Indonesia. Undang-undang PDP ini memberikan tanggung jawab yang jelas bagi perusahaan seperti Halodoc atau Tokopedia. Mereka wajib secara hukum melindungi data kita dengan sistem keamanan yang kuat. Bagi kita sebagai publik, kita diberikan hak untuk tahu data kita dipakai untuk apa dan hak untuk meminta penghapusan data. Dan bagi kita sebagai calon insinyur, kita memiliki tanggung jawab etis untuk membangun sistem yang aman sejak awal atau yang dikenal dengan prinsip secure by design. Ini adalah refleksi etis terbesar yang harus kita pegang erat di era digital ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ya, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, izin melanjutkan. Jadi di sini kita akan lanjut ke studi kasus nomor 1, yaitu bencana PDN. Nah, di sini kita fokus untuk memahami betapa pentingnya etika keamanan data. Nah, di sini juga kita perlu berteori lebih jauh untuk membedakan studi kasus mana yang paling aktual dan paling menampar kita, yaitu pada saat insiden Pusat Data Nasional PDN pada tahun 2024. Nah, apa yang terjadi di sana? Jadi di sana itu terjadi yang seharusnya menjadi berangkas data vital bagi ratusan layanan publik itu diserang oleh ransomware. Data dienkripsi dan penyerangan meminta tebusan. Nah, dampaknya ini pada produktivitas nasional itu langsung lumpuh. Nah, layanan imigrasi di ekonomi dan rusaknya juga citra negara pada saat itu. Ratusan layanan kementerian dan lembaga-lembaga lain offline dan menghentikan produktivitas layanan publiknya. Nah, dampaknya pada kualitas hidup itu sangat besar. Nah, karena kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga data sangat anjlok. Nah, pasien di beberapa rumah sakit daerah yang datanya terhubung ke PDN kesulitan mengakses riwayat medis mereka. Ini adalah contoh nyata setiap wake up call tentang bagaimana kegagalan dalam keamanan cyber yang merupakan domain inti dari TNI juga dapat secara langsung menghancurkan produktivitas dan menurunkan kualitas hidup masyarakat secara massal. Nah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada studi kasus yaitu telework dan kesejahteraan karyawan. Nah, di studi kasus ini kita ke soal telework untuk melihat nih dua sisi etika implementasinya. Nah, mari kita bandingkan juga nih dua skenario nyata, yaitu skenario yang pertama kan tadi sebuah startup teknologi di Jakarta menerapkan WFH permanen. Nah, mereka juga percaya kepada karyawan fokus pada output pekerjaannya, bukan jam online-nya. Nah, hasilnya karyawan ini melaporkan tingkat stres menurun drastis. Nah, mereka bisa work from Bali atau pulang ke kampung halaman untuk merawat orang tua, namun tetap produktif. Nah, kualitas hidup mereka juga jelas meningkat sekarang. Nah, bayangkan skenario kedua ini, sebuah perusahaan lain juga menerapkan WFH. Namun karena tidak percaya, manajemen memasang software pelacak di laptop setiap karyawan. Nah, software ini memonitor setiap ketikan dan mengambil screenshot layar mereka secara acak dan melacak metode dan melacak pergerakan mouse-nya. Ya, karyawan juga merasa dipenjara di rumah mereka sendiri, selalu merasa cemas dan diawasi. Jadi walaupun mereka di rumah, tapi mereka kayak selalu cemas karena selalu diawasi oleh perusahaan. Nah,
dan akhirnya mengalami digital burnout. Nah, poinnya itu adalah teknologi kayak laptop, internet, VPN itu kebijakan etika dan implementasi sangat berbeda. Satu teknologi meningkatkan kualitas hidup, sementara yang lain justru menghancurkannya. Oke, kita next slide. Nah, di sini ada ringkasan dan refleksi etis peran insinyur TRI. Nah, jadi apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari seluruh pembahasan bab 8 dalam konteks Indonesia ini? Yang pertama, itu ada teknologi adalah eskalator. Ia adalah alat yang netral, ia bisa mempercepat produktivitas seperti yang kita lihat pada smart farming dan UMKM, tetapi ia juga bisa mempercepat masalah seperti yang kita lihat pada kesenjangan digital dan bencana kebocoran data. Yang kedua, itu ada kualitas hidup. Kualitas hidup digital yang sejatinya adalah soal keseimbangan. Ini adalah keseimbangan antara kemudahan yang ditawarkan oleh Telequart dan eHealth dengan hak-hak kita sebagai manusia, seperti hak atas privacy dan hak untuk istirahat. Nah, sebagai penutup, kita akan mengajak semua untuk merenung sebagai calon teknologi rekayasa internet. Peran ini jauh lebih besar dari sekedar tukang pasang kabel, konfigurasi router, atau tukang coding. Nah, kita adalah arsitek peradaban digital Indonesia dan sebagai arsitek kita memegang tanggung jawab etis yang fundamental, yaitu tentang integrasi untuk membangun sistem yang aman dan jujur. Belajar dari kasus PDN itu tentang tanggung jawab sosial untuk selalu memikirkan dampak teknologi kita pada semua lapisan masyarakat, dan keadilan digital untuk aktif berkontribusi pada sosial pemerataan seperti Satria 1 dan desa digital agar tidak ada satupun warga Indonesia yang tertinggal. Mungkin kita akan melanjut ke penutup, itu kita akan diskusi. Jadi pada akhirnya teknologi hanyalah alat. Arahnya akan selalu ditentukan oleh manusia. Oke. Mungkin jika ada pertanyaan, kita akan buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kita buat di sesi discussion. Segitu aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.